Kita sering mendengar khotbah-khotbah tentang akhir zaman dan kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangan Yesus yang kedua sering dikait-kaitkan dengan masa menjelang kesudahan dunia, suatu masa yang akan terjadi di penghujung zaman. Kita sering keliru memahami masa akhir zaman yang tertulis di dalam Alkitab. Dan kita juga keliru memahami masa pengangkatan yang tertulis di 1 Tesalonika 4 ayat 17 di dalam Alkitab. Baik tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dan pengangkatan yang dimaksud di 1 Tesalonika 4 ayat 17 keduanya menunjuk kepada kedatangan Roh Kudus di masa Pentakosta. Pengangkatan yang dimaksud di 1 Tesalonika 4 ayat 17 bukan pengangkatan manusia secara jasmaniah ke atas awan dan tinggal bersama Kristus selamanya, sebab daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 15 ayat 50. Bukan kita yang naik ke awan-awan, tetapi Kristus yang datang di atas awan-awan. Pengangkatan dilakukan melalui pencurahan Roh Kudus, karena melalui Roh Kudus kita dikuduskan atau ditinggikan, dan inilah yang dimaksud dengan diangkat. Yohanes 17 ayat 19. Melalui pencurahan Roh Kudus maka Yesus akan tinggal dan berdiam di dalam diri umatnya, Yohanes 14 ayat 17 dan ayat 20. Dengan cara ini ia menyertai umatnya sampai akhir zaman. Penyebab Kristen masih ada yang menunggu kedatangan Yesus yang kedua adalah karena mereka tidak mengenal Yesus dan tidak mengerti firman-Nya, sehingga walaupun ia sudah datang ke dunia tetapi umat Kristen tidak mengenalnya. Mayoritas Kristen tidak mengenal Yesus dengan benar, sehingga mereka berpikir jika kedatangan Yesus di akhir zaman belum digenapi. Tidak mengenal Yesus tentu tidak mengenal Allah, dan Allah yang Anda muliakan itu adalah si pembinasa manusia. Karena penjelasan saya berfokus kepada akhir zaman dan kedatangan Yesus yang kedua, maka tentang kesudahan dunia secara singkat saya jelaskan adalah kesudahan penguasa dunia dan pengikut-pengikutnya, bukan kesudahan bumi dan planet-planetnya. Kata langit, bintang-bintang dan yang lain yang disebut dalam Alkitab adalah makna kiasan seperti yang sering kita temui dalam kitab Wahyu, bukan makna harfiah. Dan apa yang ada dalam dunia nyata adalah tanda-tanda, sebab jika ada tubuh jasmani tentu ada tubuh roh, dan jika ada dunia fisik maka pasti ada dunia alam roh, yang mana dunia alam fisik dan dunia alam roh saling berkaitan. Demikian juga tentang Israel, jika ada Israel jasmaniah tentu ada Israel rohaniah. Jika Anda membenci Israel jasmaniah maka Anda memusuhi Israel rohaniah, dan Israel jasmaniah adalah gambaran dari Israel rohaniah. Siapa sebenarnya Yesus? Keberadaan Yesus bukan hanya kedatangannya sebagai manusia sekitar 2000 tahun lalu yang disebut anak Allah, tetapi dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebagai yang awal dan yang akhir, Yesus inilah yang menjadikan segala sesuatu. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Sebagai pribadi yang menjadikan segala sesuatu, tentu ia adalah sumber segala sesuatu yang disebut Bapa. Pada masa penciptaan, di Kejadian 1 ayat 1-3 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah pada ayat 1 adalah gelar keberadaan atau hakikatnya, yang mana di dalam Allah tersebut ada roh Allah yang tunggal yang berdiam. Roh Allah yang tunggal ini melayang-layang di atas permukaan air, dan kemudian roh Allah ini berfirman untuk menjadikan segala sesuatu. Ada yang memahami jika terang yang disebut pada Kejadian 1 ayat 3 adalah Yesus, sedangkan di kitab Wahyu dikatakan bahwa Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir. Jika demikian, apakah terang yang dimaksud berbicara tentang suatu pribadi? Allah hanya ada satu yaitu Bapa, dan tidak ada Allah lain selain Bapa. Dan Yesus pun berkata bahwa ia datang dari Bapa, ia tidak pernah mengatakan datang dari anak, dan ia disebut putra tunggal Bapa, sebab tidak ada pribadi lain di dalam Bapa selain Yesus sendiri. Jika hanya Yesus yang ada di dalam Bapa, lalu siapakah Roh Kudus yang datang dari Bapa? Yesus dikandung dari Roh Kudus, yang artinya Yesus berasal dari Roh Kudus, atau pada mulanya ia adalah Roh Kudus. Dan setelah Yesus mati sebagai manusia, ia pun bangkit menurut roh, 1 Petrus 3 ayat 18 yang artinya ia kembali ke asal-usulnya yaitu Roh Kudus.
Sebagai manusia Yesus telah mati, lalu bangkit menurut roh, dan setelah 40 hari ia naik ke sorga, atau Yesus kembali ke dalam kemuliaannya. Dan inilah yang disebut Yesus datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Lalu ia kembali kepada umatnya untuk menyertai mereka, tetapi bukan seperti yang dibayangkan banyak umat Kristen yaitu datang sebagai manusia dan memerintah sebagai raja, tetapi ia datang dalam wujud lain seperti yang disebut di Yohanes 14 ayat 18-20. Di Yohanes 14 ayat 18-20 dikatakan, Yesus akan datang dengan segera, sebab ia tidak akan meninggalkan umatnya sebagai yatim piatu. Dunia tidak akan melihat dia, tetapi umatnya melihat dia. Pada waktu itulah kita akan tahu, bahwa ia di dalam Bapa dan kita di dalam dia dan dia di dalam kita. Kedatangan seorang penolong yang lain yang disebut di Yohanes 14 ayat 16-17, yang diutus dalam nama Yesus, Yohanes 14 ayat 26 tidak lain dan tidak salah adalah kedatangan Yesus yang disebut di Yohanes 14 ayat 18-20. Yesus datang sebagai Raja Damai di dalam diri setiap umatnya, bukan sebagai Raja yang mengurusi hal-hal duniawi seperti seorang Raja dalam sebuah negara. Paham yang dibangun dalam konsep Trinitas telah membuat umat Kristen tidak mengenal Yesus yang sesungguhnya, sehingga mereka menolak bahwa Roh Kudus yang turun di masa Pentakosta adalah kedatangan Yesus yang ia janjikan, dan mereka masih menunggu Yesus yang lain. Tentang akhir zaman. Ketika di zaman Yesus dikatakan di akhir zaman bukan berarti kita hari ini masih berkata di akhir zaman, seolah-olah masa itu belum terjadi. Seumpama di zaman Yesus disebut besok, tidak tepat lagi hari ini kita masih berkata besok, sebab hari ini sudah 2000-an tahun berjalan setelah kata besok itu diucapkan. Jika hari Minggu adalah tanggal 5 April tahun 2026, tentu besoknya adalah hari Senin tanggal 6 April tahun 2026. Jika hari ini Rabu tanggal 17 April tahun 2026 maka besoknya adalah hari Kamis tanggal 18 April tahun 2026. Lalu kapan tepatnya masa akhir zaman yang dimaksud oleh Yesus dan para rasul? Banyak penafsir Alkitab yang beranggapan bahwa akhir zaman belum tiba karena Yesus belum datang, dan yang terjadi baru tanda-tanda akhir zaman, misalnya, terjadinya perang antar bangsa, bencana alam, terjadinya wabah penyakit, penderitaan dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan penelitian saya, akhir zaman terhitung sejak penggenapan hukum Taurat selesai, yaitu setelah Yesus mati sebagai tebusan orang bersalah dan ia bangkit dan kembali kepada Bapa sebab iblis telah dikalahkan. Dengan selesainya penggenapan hukum Taurat oleh Yesus maka penghakiman pun telah berjalan, yang mana mereka yang mati dalam Kristus sudah bangkit dan sudah bersama Kristus di sorga. Di Matius 28 ayat 20 Yesus berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Coba diperhatikan kalimat yang bercetak miring di atas, yang mana Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jika Yesus menyertai kita sampai akhir zaman, lalu kapan kedatangan Yesus yang kedua kali? Mengapa para pendeta dan pastor mengajarkan Yesus belum datang dan masih menunggu kedatangannya di akhir zaman? Lalu siapa yang akan datang menjelang kesudahan dunia? Beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan sejak kapan terhitung masa akhir zaman. 1 Korintus 10 ayat 11. Semua hal itu terjadi kepada mereka untuk menjadi contoh bagi orang-orang lain. Dan semuanya itu tertulis juga untuk menjadi peringatan kepada kita. Sebab kita sekarang hidup di masa akhir zaman. Ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa sekarang ini kita hidup di masa akhir zaman. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Allah berkata, "Pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang," dan seterusnya. Penggenapan ayat ini sudah terjadi sejak masa Pentakosta, yang mana Roh Kudus telah turun kepada umatnya, yaitu sejak 2000 tahun yang lalu. 1 Petrus 1 ayat 5. Semuanya itu adalah untukmu, karena kalian percaya kepada Allah. Maka kalian dijaga dengan kuasa Allah, supaya kalian menerima keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman nanti. Menerima keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman adalah Yesus yang menggenapi hukum Taurat sebagai kurban penebus orang berdosa, dan ini sudah terjadi sejak 2000 tahun yang lalu.
1 Petrus 1 ayat 20. Kristus dipilih oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Dan pada hari-hari menjelang akhir zaman ini, Ia datang ke dunia supaya kalian diselamatkan. Maksud menjelang akhir zaman di ayat di atas adalah masa kedatangan Yesus sebagai manusia yang dilahirkan dari perawan Maria. Penggenapan keselamatan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, yaitu ketika Yesus menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib dan bangkit di hari ketiga. Dan sejak penggenapan inilah yang disebut masa akhir zaman. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, akhir zaman sudah dekat. Sudah diberitahukan kepadamu sebelumnya bahwa musuh Kristus akan datang, dan sekarang sudah muncul banyak orang yang memusuhi Kristus. Itu tandanya bahwa akhir zaman sudah dekat. Jika di waktu Yesus masih hidup sebagai manusia dan Ia berkata, akhir zaman sudah dekat, janganlah para pendeta dan pastor di saat ini masih berkata akhir zaman sudah dekat, padahal kita sudah hidup di akhir zaman. Anda sama saja seperti burung beo. Akhir zaman yang dimaksud pada ayat di atas adalah waktu penggenapan hukum Taurat, yaitu Yesus disalibkan dan dibunuh hingga mati, lalu Ia bangkit di hari ketiga. Jadi jelas bahwa akhir zaman terhitung dari masa penggenapan hukum Taurat hingga masa kesudahan dunia. Tanda kedatangan Yesus yang kedua. Tanda-tanda kedatangan Yesus semuanya sudah digenapi, antara lain. Yesus tampak di langit, di atas awan, dan malaikat-malaikatnya meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Kedatangan Anak Manusia sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Malaikat-malaikat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tentang bencana alam, perang, kekeringan, kelaparan, kemurtadan, datangnya Mesias palsu, nabi-nabi palsu dan yang lain bukan tanda akan kedatangan Yesus, tetapi tanda-tanda kesudahan dunia. Alkitab berkata, Matius 24 ayat 31, dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Markus 13 ayat 26-27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Lukas 21 ayat 27-28. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia. Lukas 17 ayat 24. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pulalah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Penggenapan tanda dan kedatangan Yesus sudah digenapi, yaitu bunyi sangkakala dan datang seperti kilat memancar dan melontarkan cahaya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat,
tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Berkumpulnya orang-orang pilihan Tuhan dari keempat penjuru bumi. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Kisah Para Rasul 2 ayat 5-11. Jika kedatangan Yesus sudah digenapi sewaktu para rasul masih hidup, tentu ajaran tentang pengangkatan orang-orang percaya yang masih hidup ke angkasa untuk hidup bersama-sama dengan Kristus selamanya adalah sesat. Sehingga tanda kedatangan Yesus yang kedua ini adalah tanda kedatangan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Inilah yang disebut di Matius 24 ayat 31, 1 Tesalonika 4 ayat 16, bahwa kedatangan Yesus ditandai dengan tiupan sangkakala yang dahsyat bunyinya oleh malaikat-malaikat. Semua orang percaya yang berkumpul di sini terdiri dari pengikut-pengikut Yesus yang masih hidup, dan mereka yang telah mati dan bangkit yang disebut di Matius 27 ayat 52-53, Yohanes 5 ayat 25 dan yang lain. Kedatangan Yesus yang kedua. Jika di Matius 28 ayat 20, Yesus sudah berkata Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman, tentu kedatangan Yesus pun sudah terjadi sebelum sampai ke penghujung akhir zaman. Hampir semua pendeta dan pastor mengatakan, akhir zaman dan kedatangan Yesus yang kedua kali masih belum terjadi. Saat ini baru tanda-tanda akan kedatangannya, yaitu adanya bencana alam, peperangan, murtad, sakit penyakit dan lain-lain. Sampai hari ini belum ada orang di sorga sebab masa penghakiman belum terjadi. Sehingga jika mereka mendengar kesaksian orang yang mati suri dibawa ke neraka atau ke sorga, mereka akan mengatakan bahwa itu hanya ilusi, mimpi, atau datang dari setan. Janji kedatangan Yesus kembali setelah Ia naik ke sorga tertulis di Yohanes 14 ayat 18-20, yang berkata demikian. Yohanes 14 ayat 18-20. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebelum Yesus naik ke sorga, Ia berjanji akan datang kembali, sebab Ia tidak akan meninggalkan kita seperti yatim piatu. Kedatangan Yesus bukan sebagai manusia, sebab Ia tidak terlihat oleh dunia, tetapi terlihat oleh umat-Nya. Dan kemudian Yesus akan berdiam di dalam diri umat-Nya. Janji kedatangan Yesus di Yohanes 14 ayat 18-20, mirip dengan janji kedatangan seorang penolong yang lain yaitu Roh Kudus yang disebut di ayat sebelumnya, Yohanes 14 ayat 16-17.
Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Baik kedatangan Roh Kudus dan kedatangan Yesus yang kedua kali, keduanya memiliki ciri yang sama yaitu tidak dilihat dunia tetapi dilihat oleh umatnya, dan keduanya berdiam di dalam diri umatnya. Selain itu, Roh Kudus pun datang dalam nama Yesus. Injil Yohanes 14 ayat 25-28. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kamu telah mendengar, bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Di sini Yesus berkata, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Padahal ayat 26-28 adalah tentang Yesus mengutus Roh Kudus dari Bapa. Dari sini jelas bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Roh Kudus diutus Bapa dalam nama Yesus, karena Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri sebagai Allah, Yesus yang kembali ke wujud kemuliaannya. Yohanes 14 ayat 16-20 dan Yohanes 14 ayat 25-28, konteksnya adalah tentang kedatangan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Janji kedatangan Roh kebenaran ini adalah karena Yesus akan naik ke sorga, namun Ia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu, sehingga Ia berjanji akan datang kembali kepada mereka. Kalau Yesus berjanji akan datang kembali, karena tidak ingin meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu, tetapi yang datang adalah seorang penolong yang lain, Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus dalam nama Yesus. Bukankah Roh Kudus yang turun itu adalah Yesus yang datang kembali? Kedatangan Yesus sebenarnya tidak pakai lama, hanya sesaat saja Ia sudah kembali. Injil Yohanes 16 ayat 16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ayat ini adalah tentang kedatangan Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Ketika Yesus berkata, tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, tetapi yang datang kemudian adalah Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri? Yesus menjanjikan kedatangannya kembali sebenarnya tidak pakai lama, tetapi akan datang segera. Wahyu 2 ayat 16, Wahyu 3 ayat 11, Wahyu 22 ayat 7, ayat 12, dan ayat 20, sebab Ia pergi hanya sesaat saja sebab Ia datang kembali. Yohanes 16 ayat 16-19. Tetapi karena banyak yang menolak Roh Kudus itu adalah Yesus yang datang kembali, sehingga kelompok ini sudah 2000 tahun lebih sampai hari ini masih menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, padahal Yesus berjanji datang segera. Apakah Tuhan yang lupa akan kedatangannya, atau mereka yang menolak bahwa Roh Kudus yang datang itu adalah Yesus yang datang kembali sebenarnya yang bodoh? Saksi-saksi kedatangan Yesus yang kedua. Tujuan kedatangan Yesus kembali ke dunia secara garis besarnya adalah, Ia tidak ingin meninggalkan pengikutnya sebagai yatim piatu, sehingga Ia datang kembali dengan segera untuk menyertai mereka. Yohanes 14 ayat 18. Menghakimi akan dosa, Yohanes 16 ayat 8-11. Membalas setiap orang menurut perbuatannya, Yohanes 5 ayat 29, Matius 16 ayat 27, Roma 2 ayat 6-7, 2 Tesalonika 1 ayat 7-8, Wahyu 22 ayat 12. Untuk menjemput umatnya ke rumah Bapa di sorga. Yohanes 14 ayat 3. Kedatangan Yesus bukan tanda menjelang kesudahan dunia, sebab di Lukas 21 ayat 9 dikatakan bahwa tanda-tanda kesudahan dunia belum berarti kesudahannya akan datang segera, sedangkan kedatangan Yesus yang kedua disebut akan datang dengan segera. Oleh karena itu kedatangan Yesus yang kedua jangan dikait-kaitkan dengan tanda kesudahan dunia, sebab keduanya adalah dua hal yang berbeda. Pembahasan kali ini saya ambil dari sudut pandang yang lain yang telah dinubuatkan oleh para nabi di kitab Perjanjian Lama,
yang kemudian dikutip oleh Rasul Petrus untuk menjelaskan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Dan apa yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah petunjuk yang menguatkan bahwa kedatangan Yesus yang kedua sudah digenapi di masa para rasul masih hidup, sebab merekalah saksi-saksi kedatangannya. Kedatangan Tuhan dan saksi-saksinya. Penggenapan akan datangnya Mesias, baik sebagai manusia maupun sebagai raja, saksi-saksinya adalah Israel, tepatnya dari keturunan Yehuda, keturunan Daud, bukan dari suku-suku Israel yang lain, apalagi orang-orang yang tidak termasuk sebagai keturunan Yakub. Tentang saksi-saksinya firman-Nya telah mengatakan. Kisah para Rasul 10 ayat 40-42. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan, bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi, bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Dan di ayat ini pun dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksinya. Yesaya 43 ayat 10-12. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman YHWH, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah YHWH dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman YHWH, dan akulah Allah. Hambanya, atau Mesias yang dijanjikan dan telah dipilih adalah Yesus, dan supaya mereka percaya dan mengerti bahwa Yesus itu adalah YHWH itu sendiri, Juru Selamat, bukan Allah lain. Tuhan YHWH berkata, kamu inilah saksi-saksiku, artinya YHWH yang akan datang, sebab Ia tidak mengatakan saksi-saksinya. Dan maksud dari kamu di sini adalah kaum Yehuda, bukan dari banyak bangsa. Yesaya 44 ayat 6-8. Beginilah firman YHWH, Raja dan Penebus Israel, YHWH semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah Ia menyerukannya, biarlah Ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku, adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Di kitab Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, dan Wahyu 22 ayat 13 Yesus mengaku, bahwa Ia adalah yang awal dan yang akhir, sebagaimana pengakuan Tuhan YHWH di ayat 6 ini, saksi-saksi kedatangannya adalah kaum Yehuda keturunan Daud, bukan dari bangsa lain. 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Dan di ayat ini pun dikatakan bahwa saksi mata kedatangan Yesus sebagai Raja adalah para rasul dan mereka yang ada di satu tempat di Yerusalem. Kalau kita membaca kisah para rasul 2 ayat 1-38 secara keseluruhan dan paham, ayat ini adalah berita tentang kedatangan Yesus sebagai Raja yang disaksikan oleh para rasul dan orang Yahudi yang berkumpul di satu tempat di Yerusalem, yang ditandai dengan turunnya Roh Kudus di masa Pentakosta. Kisah para Rasul 2 ayat 1-38. Ayat 1-13, ringkasan, adalah peristiwa turunnya Roh Kudus kepada umat Tuhan yang berkumpul di satu tempat di Yerusalem, dan banyak dari mereka yang berkata-kata dalam bahasa dari bangsa lain, tetapi orang lain menganggap mereka sedang mabuk. Lalu Petrus menjelaskan kepada mereka tentang peristiwa yang terjadi. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ayat 23-35, ringkasan. Yesus yang telah disalibkan mati dan bangkit, adalah pribadi yang dijanjikan Allah kepada Daud sebagai seorang dari keturunan Daud sendiri yang akan duduk di atas tahtanya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Khotbah Petrus yang mengutip perkataan Nabi Yoel di ayat 17-20 itu adalah untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di ayat 2-13 di pasal yang sama, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus yang disebut masa Pentakosta. Dan ayat 22-36 adalah penjelasan Petrus akan Yesus yang telah mereka salibkan itu telah diangkat oleh Allah menjadi Tuhan dan Kristus, pribadi yang dijanjikan Allah kepada Daud sebagai seorang dari keturunan Daud sendiri yang akan duduk di atas tahtanya. Jadi jelas bahwa kedatangan Yesus yang kedua bukan dipersaksikan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi, yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Penjelasan Rasul Petrus tentang peristiwa kedatangan Yesus yang kedua di 2 Petrus 3 ayat 1-14. 2 Petrus 3 ayat 1-14. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua, yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Pengejek-pengejek yang dimaksud di sini adalah mereka yang disebut di Kisah Para Rasul 2 ayat 13. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula, pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu, bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Janji kedatangannya yang dimaksud di sini adalah Mesias yang datang sebagai Raja, seperti yang dijanjikan oleh para nabi. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian,
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Kalau kita mencermati 2 Petrus 3 ayat 1-14 ini, berita ini sebenarnya adalah percakapan antara Petrus dengan orang-orang Yahudi sebelum kematian dan kebangkitan Yesus. Karena di Matius 10 ayat 23 dikatakan, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Namun untuk mengerti perkataan Petrus pada ayat yang tertulis di 2 Petrus pasal 3 ini, kita akan dihadapkan kepada pemahaman apa itu zaman akhir yang disebut di ayat 3, dan langit dan bumi lenyap pada ayat yang ke-10 pada pasal ketiga ini. Kalau menurut tafsir kita yang hidup di zaman ini, mayoritas kita akan mengatakan bahwa zaman akhir adalah fase terakhir dalam suatu zaman, atau masa menjelang kesudahan dunia yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang mana langit dan dunia yang kita bayangkan adalah langit dan bumi yang dapat kita lihat, tempat kita berada dan ruang angkasa di mana planet-planet dan bintang-bintang berada. Setelah beberapa hari saya merenungkan dan minta petunjuk dari Tuhan, sepertinya saya diarahkan untuk memahami itu berdasarkan firman Tuhan di kitab Perjanjian Lama, yang mana para malaikat juga sering digambarkan sebagai bintang-bintang di langit, malaikat pemberontak juga disebut tentara langit, dan roh-roh di dunia dapat disebut sebagai unsur-unsur dunia. Demikian juga pengertian dunia berdasarkan Injil Yohanes 17 adalah orang-orang berdosa, atau orang-orang yang berada di dalam kerajaan iblis, dan istilah debu atau tanah juga sering disebut kepada manusia. Sekilas tentang zaman, berdasarkan Alkitab, dunia ini sudah mengalami 3 masa, yaitu: pertama, zaman awal, dihitung dari masa penciptaan hingga datangnya air bah yang memusnahkan makhluk hidup. Kedua, zaman pertengahan, yaitu masa setelah air bah hingga kematian Kristus. Ketiga, zaman akhir, yaitu masa setelah kebangkitan dan kedatangan Yesus sebagai Raja, masa di mana iblis telah dikalahkan, masa penghakiman dan kebangkitan manusia, baik yang bangkit untuk hidup kekal dan yang bangkit untuk dihukum. Masa menjelang pergantian zaman tentu disebut akhir zaman. Sehingga kalau disebut akhir zaman tentu kita harus lihat dulu pada zaman yang mana, sebab sangat tergantung kepada konteks atau periode waktu yang dibicarakan. Kalau kebinasaan bumi atau dunia pertama dimusnahkan oleh air bah, sedangkan kebinasaan dunia di akhir zaman adalah karena kedatangan Yesus sebagai Raja untuk menghakimi dunia. Jika dunia yang dimaksud adalah iblis dan pengikut-pengikutnya serta unsur-unsur lainnya, dan yang dimaksud dengan langit yang lenyap adalah lenyapnya tempat tentara langit berada yang menghalangi manusia dengan Allah, itu artinya terbukanya langit bagi orang-orang percaya untuk melihat Yesus duduk di takhta kerajaan Allah di sorga. Oleh karena itu, saksi-saksi kedatangan Tuhan Yesus baik sebagai manusia maupun sebagai Raja telah dinubuatkan oleh para nabi, yaitu saksi-saksi dari umat pilihannya dari bangsa Israel, dari suku Yehuda keturunan Daud. Sedangkan orang percaya dari bangsa lain adalah mereka yang disebut sebagai para undangan dalam perkawinan anak domba, atau disebut sebagai orang-orang yang dibeli dengan uang oleh salah seorang asing, Kejadian pukul 17:27 dan anjing yang makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan kita harus paham bahwa keselamatan yang kita terima ini adalah berkat Allah kepada Abraham yang diwariskan kepada dunia melalui Ishak, Yakub dan keturunannya. Jika demikian, apakah Anda masih mengatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua belum digenapi hingga hari ini, sementara Injil telah diberitakan dari Yerusalem menuju seluruh dunia? Mengapa gereja tidak dapat melihat bahwa Roh Kudus yang datang di masa Pentakosta itu adalah kedatangan Yesus yang kedua? Tentu karena doktrin Allah Tritunggal yang menyangkal bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Injil Matius dan Lukas sendiri sudah mengatakan bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus, yang berarti Yesus berasal dari Roh Kudus. Yesus yang hidup sebagai manusia sudah mati dan ia telah bangkit menurut roh, tubuhnya sudah tidak dibatasi ruang dan waktu, lalu ia kembali kepada Bapa. Yesus kembali kepada Bapa,
Maksudnya adalah Yesus kembali ke dalam kemuliaannya sebagai Allah, bukan berarti ada dua pribadi yang duduk berdampingan di tahtanya. Silahkan direnungkan.